lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas peristiwa Fathul Makkah. Topik kali ini juga sangat menarik karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana peristiwa besar runtuhnya kekuasaan kaum kafir Quraisy yang sangat sombong tersebut secara utuh tanpa ada yang ditutup-tutupi. Peristiwa penaklukan Mekah juga memberi pelajaran sangat penting karena berhasil dilakukan tanpa setetes darah pun tumpah. Tak pernah ada dalam sejarah di dunia terjadi, tetapi Rasulullah SAW mampu melakukannya. Bagaimana bisa? Dan bagaimana strateginya? Dan kenapa tokoh sekaliber Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan orang dekat Rasulullah sendiri tidak dilibatkan dalam perencanaan melakukan penaklukan Mekah kala itu? Semua akan kita bahas dalam video kali ini. Yuk saksikan. Kota Mekah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam, akhirnya berhasil ditaklukkan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Peristiwa penting yang kemudian dikenal sebagai Fathul Makkah tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dalam penaklukan kota Mekah, kekuatan kaum muslimin sebanyak 10.000 orang. Jumlah yang sangat besar menyamai pasukan gabungan kafir Quraisy, Ghatfan, Ahzab, dan kaum Yahudi saat menyerang Madinah dalam perang Khandaq dahulu. Pengerahan pasukan besar-besaran itu bukan tanpa sebab. Salah satu sebabnya adalah pengkhianatan kaum kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah yang sudah dibuat sendiri dengan umat Islam 2 tahun sebelumnya atau tahun 6 Hijriah. Kalian sudah tahu bagaimana perjanjian Hudaybiyah dan bagaimana bentuk pengkhianatan kaum Quraisy dalam perjanjian tersebut? Yuk kita singgung sebentar. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, 2 tahun sebelum Fathul Makkah. Kala itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin merindukan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke Mekah setelah berhijrah ke Madinah 6 tahun silam. Mereka berangkat setelah Nabi juga menyampaikan telah mendapatkan ilham dalam mimpi hakiki bahwa umat Islam memasuki masjid suci dengan aman tentram, dengan kepala dicukur tanpa merasa takut. Dengan penuh keimanan, Rasulullah bersama sekitar 1.400 orang, termasuk orang Arab non-Muslim kala itu, ikut berangkat ke Mekah. Tidak ada niatan perang dengan kaum kafir Quraisy yang menjadi musuh bebuyutan, karena sebelumnya terlibat dalam berbagai peperangan, mulai perang Badar, Uhud, hingga perang Khandaq dengan umat Islam. Mengenakan pakaian ihram, mereka berangkat menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina nantinya. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Mekah akhirnya sampai ke telinga kaum kafir Quraisy. Mereka bersikeras melarang masuk ke Mekah. Pasukan berkekuatan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dikerahkan menghalangi Nabi dan pengikutnya untuk masuk ke kota Mekah. Pasukan itu menuju daerah Kiral Gharim untuk menghalangi kaum muslimin. Tetapi kedatangan pasukan tersebut diketahui Nabi Muhammad SAW. Nabi pun berupaya mencari jalan lain menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah memutar mengitari gunung berliku dan terjal. Setelah menempuh perjalanan amat melelahkan, akhirnya rombongan sampai dan berhenti di suatu daerah bernama Hudaybiyah, berada di barat Mekah, berjarak kurang lebih 22 km dari Mekah. Pihak Quraisy tetap melarang kaum muslimin masuk kota Mekah.
Sementara Rasulullah SAW meyakinkan kedatangannya bukan untuk perang, tetapi untuk beribadah ke Baitullah di bulan suci. Atas dasar bulan suci itu juga, kaum Quraisy tidak berani menyerang kaum muslimin. Mereka akhirnya mengutus beberapa orang dari kalangannya, yaitu Budail ibnu Warqah dan Hulais, untuk menanyakan maksud kedatangannya ke kota Mekah. Setelah datang, utusan Quraisy itu menyaksikan tidak ada tanda-tanda kaum muslimin ingin perang dan dilaporkan ke pihak Quraisy, tetapi pihak Quraisy tetap tidak mau menerima laporannya. Mereka pun kembali mengirim utusannya lagi, Urwah ibnu Mas'ud at-Taqafi, seorang tokoh yang disegani di masyarakatnya, menemui Rasulullah SAW. Laporan Urwah pun sama, tetapi tidak ditanggapi oleh kaum kafir Quraisy. Para pemuka kaum Quraisy melakukan cara licik dengan menyuruh sekitar 40 warganya untuk keluar malam hari untuk melempari kemah Rasulullah dan rombongannya. Tetapi sebelum mereka melancarkan aksinya, pihak Nabi Muhammad sudah mengetahuinya dan mereka pun tertangkap basah lalu digiring ke hadapan Nabi. Nabi pun memaafkan dan melepaskan semuanya. Sebuah riwayat menyebutkan Khalid bin Walid dan juga anak pemimpin Quraisy, Muawiyah bin Abu Sufyan, secara diam-diam masuk Islam setelah peristiwa penyerangan tersebut. Ketegangan kedua belah pihak terus terjadi. Bahkan kubu Quraisy pun terbelah. Sebagian dari mereka tidak mempermasalahkan kedatangan rombongan Nabi, karena itu hak bagi orang Arab datang memuliakan Baitullah. Puncaknya, Rasulullah mengirim Utsman bin Affan ke Mekah sebagai utusan menemui Abu Sufyan dan pemuka-pemuka Quraisy lainnya. Ketika memasuki Mekah, Utsman menggunakan strategi dengan lebih dahulu menemui Aban bin Sa'id yang kemudian memberikan jiwar atau perlindungan selama bertugas membawa pesan Nabi. Pembicaraan pun menjadi lama dan telah lama pula Utsman meninggalkan kaum muslimin. Tiba-tiba muncul isu bahwa pihak Quraisy telah membunuh Utsman secara gelap dengan tipu muslihat. Kaum muslimin di Hudaybiyah begitu gelisah memikirkan keadaan Utsman. Terbayang oleh mereka kelicikan Quraisy serta tindakan mereka membunuh Utsman di bulan suci. Semua agama orang Arab tidak membenarkan seseorang membunuh musuhnya di sekitar Ka'bah atau di sekitar Mekah yang suci. Rasulullah SAW juga merasa khawatir jika Quraisy telah berkhianat dan membunuh Utsman di bulan suci. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kita dapat menghadapi mereka." Rasulullah lalu memanggil para sahabatnya untuk berikrar di bawah pohon lembah itu. Mereka semua berbaiat untuk tidak beranjak sampai mati sekalipun. Kaum muslimin berbaiat kepada Rasulullah dengan iman yang teguh dan kemauan yang keras. Semangat mereka sudah berkobar-kobar, hendak menuntut balas atas pengkhianatan dan pembunuhan tersebut. Baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan Baiat Syajarah, Baiat bawah pohon atau Baiat Ridwan. Dalam hal ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا." Usai baiat tersebut, Nabi menepukkan sebelah tangannya pada tangan yang lain sebagai tanda ikrar buat Utsman, seolah ia juga turut hadir dalam baiat Ridwan. Namun tiba-tiba tersiar kabar bahwa Utsman tidak terbunuh. Dan tidak lama kemudian Utsman sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Meski begitu,
Baiat Ridwan tetap berlaku seperti halnya dengan Baiat Aqabah II. Rupanya, kabar kaum muslimin melakukan Baiat Ridwan sampai ke telinga kaum kafir Quraisy. Para petinggi Quraisy pun ketakutan karena masih trauma dengan kekalahan dalam perang Badar. Padahal waktu perang Badar, kekuatan muslimin hanya sekitar 300 orang, tetapi mampu mengalahkan kaum Quraisy 1000 orang. Nah, di Baiat Ridwan ini, jumlah umat Islam sekitar 1000 lebih, berarti akan lebih dahsyat lagi. Maka kaum Quraisy pun mengirim utusan terbaiknya bernama Suhail bin Amr untuk melakukan perundingan. Perundingan itu kemudian melahirkan perjanjian Hudaibiyah. Sekilas terlihat isi perjanjian itu sangat merugikan umat Islam. Bukan hanya itu, banyak keinginan umat Islam dicoret masuk dalam perjanjian, seperti keinginan Rasulullah agar perjanjian diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi ditolak oleh Suhail, diganti kalimat Bismikallahumma sesuai keinginan kubu Quraisy. Nabi pun mengalah, mengganti titel Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah, setelah diprotes Suhail yang memang tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Dengan perjanjian itu, keinginan ke Baitullah pun gagal dilakukan. Dan secara kasat mata, umat Islam kalah. Tetapi Nabi tetap mau mengalah dan mau menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Pupus sudah keinginan umat Islam berhaji ke Tanah Suci. Padahal semangat para sahabat untuk bisa ke Baitullah masih membara. Apalagi mereka juga sudah melalui perjalanan panjang yang berliku dari Madinah hingga ke Hudaibiyah. Sebuah perjalanan yang tidak enteng karena harus naik turun gunung, melewati lembah dan padang pasir yang sangat lama. Dan tinggal sedikit saja masuk ke kota Mekah. Kenapa gagal? Dan kenapa Rasulullah mau mengalah dengan kaum Quraisy? Ini yang terbersit di hati para sahabat kala itu. Apalagi setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, putra Suhail bin Amr sendiri bernama Abu Jandal bin Suhail bin Amr datang ingin bergabung dengan kaum muslimin masuk Islam. Melihat anaknya berlaku demikian, Suhail pun memukul wajah anaknya. Direnggutnya leher Abu Jandal untuk dibawa kembali kepada kaum Quraisy. Abu Jandal pun berteriak keras, "Saudara-saudara muslimin, saya akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksa saya karena agama saya ini." Kaum muslimin pun tidak bisa berbuat apa-apa dan gelisah. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaibiyah. Mereka menilai perjanjian itu adalah suatu kelemahan dan kekalahan. Bahkan ketika Nabi Muhammad memberikan perintah menyembelih hewan kurban, mereka tidak segera mematuhi perintahnya. Umar bin Khattab pun meronta tidak rela atas kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dianggap sebagai sebuah sikap perendahan dan penghinaan terhadap Islam, Nabi dan para pengikutnya. Seiring perjalanan waktu, hasil dari perjanjian itu pun mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaibiyah ibarat justru sebuah kemenangan nyata bagi kaum muslimin dan perjuangan Islam. Paling tidak dengan perjanjian itu, suku Quraisy mengakui keberadaan Madinah. Apalagi perjanjian Hudaibiyah ditandatangani Suhail bin Amr sebagai wakil kaum Quraisy Mekah. Suku Quraisy adalah suku yang sangat dihormati di Arab, sehingga Madinah diakui mempunyai otoritas sendiri dengan perjanjian tersebut. Sejak awal, Nabi Muhammad rupanya sudah memahami betul karakter orang-orang Mekah, dan itu yang tidak difahami para sahabatnya. Sehingga beliau memastikan kaum Quraisy akan melanggar perjanjian tersebut sebelum selesai 10 tahun. Dan ternyata perjanjian Hudaibiyah pun dilanggar kaum Quraisy, sehingga perjanjian itu akhirnya justru menjadi pintu masuk bagi umat Islam untuk menaklukkan kota Mekah.
Pelanggaran terjadi tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah dibuat. Tidak lama setelah perjanjian itu, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy. Sementara suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bakr dibantu kaum kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian terhadap suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Karena itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan 3 usulan sekaligus pilihan. Dari ketiga usulan, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya melawan kafir Quraisy. Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian. Dalam waktu singkat, Rasulullah berhasil menghimpun 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Jumlah tersebut cukup besar, setara dengan kekuatan pasukan gabungan kaum kafir Quraisy, Ghatfan, Ahzab, dan kaum Yahudi saat menyerang umat Islam di Madinah dalam perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah lalu. Dan itu sekaligus menunjukkan perkembangan Islam demikian pesatnya, mengingat pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah atau 2 tahun sebelumnya masih sebanyak 1.000 orang. Dengan kekuatan 10.000 pasukan, Rasulullah merahasiakan semua rencananya. 10.000 manusia bersenjata itu dikerahkan, menderapkan langkahnya ke arah barat, memutar ke arah selatan. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka tuju. Hanya segelintir orang saja yang sudah paham akan kemana pasukan raksasa ini diarahkan. Bahkan orang sepenting Abu Bakar As-Siddiq ikut dalam rasa penasaran. Pasukan kecil beranggotakan 8 orang dikirim terlebih dahulu ke lembah Idam, membuat orang-orang semakin bertanya-tanya. Pasukan di bawah pimpinan Abu Qatadah ini membuat orang berasumsi bahwa pasukan Rasulullah akan menyerang daerah Taif. Padahal pasukan itu sengaja diarahkan Rasulullah untuk mengecoh kaum kafir Quraisy tentang rencana besarnya. Bekal iman kepada sang Rasul membuat mereka yakin. Mereka tetap saja mengayuhkan langkahnya tanpa banyak tanya. Meski demikian, rencana itu hampir bocor. Ini setelah salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balto'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak perempuan bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan kepada sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Rasulullah pun mengirim Ali bin Abi Thalib, Zubair, dan Al-Miqdad untuk menangkap perempuan itu dan tertangkap di Raudhah Haq, jaraknya 12 mil dari Madinah. Pasukan pun terus berderap. Tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan sangat pesat dan kekuatan pasukan sangat besar. Kedatangan kaum Quraisy ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Ketika sampai di daerah Dzultuwa, Nabi Muhammad membagi pasukannya menjadi 4 bagian: utara, selatan, barat, dan timur.
Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam usai perjanjian Hudaybiyah memimpin pasukan memasuki Mekah dari sayap kanan. Pasukan Khalid bin Walid menyusuri bagian bawah dan menunggu Rasulullah di daerah Sofa. Sementara Zubair bin Awam diperintah memimpin pasukannya memasuki Mekah dari sayap kiri, menyisir bagian atas dari Bukit Qadha dan menegakkan bendera di Al-Hajun. Sedangkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari arah utara terus tembus ke tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Adapun Sa'ad bin Ubadah diperintah memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari arah sebelah barat bersama orang-orang Ansor. Dengan strategi tersebut membuat kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu lagi melawan kekuatan Islam yang sangat besar tersebut. Memang ada perlawanan dari Ikrimah bin Abu Jahal yang menggalang sekutu di sebuah daerah bernama Hamdamah. Namun kekuatan mereka tidak bisa menandingi keperkasaan Khalid bin Walid yang memimpin pasukan menyisir di sekitar lembah. Mereka lari tunggang langgang. Ikrimah yang berhasil lari ke Yaman kemudian kembali untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Strategi yang digunakan Rasulullah dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanannya, ribuan pasukan selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Menjelang masuk Mekah, tepatnya di Mar Az-Zahran, tempat pasukan muslimin beristirahat dan makan malam, 10.000 obor dinyalakan, hingga membuat musuh semakin keder melihatnya. Abu Sufyan, tokoh kunci kaum Quraisy pun berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Abu Sufyan lantas menemui Rasulullah keesokan harinya. Dia pun menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana juga akhirnya kota Mekah jatuh ke tangan umat Islam? Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah selama Fathul Mekah? Insya Allah akan kita bahas dalam video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.